Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan membahas review 2 tentang animalia. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri kingdom animalia adalah. Nah, berarti ini kata kuncinya kita buat dulu yang bukan. Ya, yang bukan ciri kingdom animalia. 1. Aktif bergerak. Ini ciri kingdom animalia. 2. Multiseluler, animalia multiseluler. Eukariot, animalia eukariot. Heterotrof, ini tidak dapat membuat makanan sendiri, animalia heterotrof. Berdinding sel, nah ini salah karena animalia tidak memiliki dinding sel. Berarti jawaban soal nomor 1 yang bukan ciri animalia adalah E, berdinding sel. Tuh. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Soal nomor 2. Perhatikan gambar tubuh porifera berikut. Ya, nah ini gambar tubuh poriferanya. Nah, secara berurutan bagian yang disebut osculum, spicula, pinakosit ditunjukkan oleh nomor. Ini kita beri keterangan dulu. 1. Nah, ini adalah lubang besar kan, kalau kita lihat di sini ini namanya osculum. Nih, kemudian yang kedua kita lihat ini ada sel-sel yang memiliki flagel, namanya choanocyte. Nah, selanjutnya gambar nomor 3. Di nomor 3-nya kayak X ya kalau kita lihat. Ini adalah rangka. Ya, rangka tubuhnya atau nama lainnya adalah spicula. Nih. Nah, kemudian soal yang gambar nomor 4. Ini kalau kita lihat sel berbentuk pipih yang terletak di paling luar. Ini namanya pinakosit. Gini. Nah, selanjutnya ini ada suatu ruangan di tengah-tengah sini. Ini namanya spongosel. Ini. Nah, jadi jelas untuk keterangan yang berturut-turut osculum. Osculum itu nomor 1. Kemudian spicula nomor jadi 1 tadi osculum, spiculanya nomor 3, berikutnya pinakosit nomor 4. Berarti berurutan dia mintanya 1, 3, 4. Oke, jawabannya yang C ya, 1, 3, 4 gitu. Selesai untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3. Lapisan mesohil katanya ya, di sini ada kata-kata mesohil. Nih kata kuncinya di sini. Pada tubuh hewan spons atau nama lain hewan spons adalah porifera, itu mengandung apa katanya. Nah, mesohil di sini ini adalah lapisan tengah. Ya, lapisan tengah dari hewan berpori atau hewan spons. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini yang tadi lapisan tengahnya itu terdiri dari ada spicula, ya kan? Ada satu lagi sel yang tidak digambar di sini, ya, namanya sel amubosit. Nah, itu dia penyusun lapisan mesohil. Nah, kita lihat option jawabannya. A, spicula. Ada di lapisan mesohil yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Kalau pertahanan diri berarti pelindung kan. Kalau pelindung bukan spicula. Tadi spicula kan kita sudah bilang dia rangkanya. Berarti pemberi bentuk. Berarti jawabannya bukan yang A. B, sel-sel amubosit. Ya, ada sel amubosit penyusun mesohil yang berfungsi untuk mengedarkan zat makanan. Oke, sel amubositnya benar, fungsinya juga benar. Berarti jawabannya yang B. Nih. Nah, kalau ostium ini lubang ya. Lubang berarti dia posisinya di luar sini ya, di luar sini.
Kalau koanosit bagian dalam, nah bukan mesohil. Spongosel bagian sini, dia juga bukan mesohil ya. Selanjutnya soal nomor 4. Pernyataan yang salah tentang hewan di samping adalah. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, hewan ini adalah ubur-ubur. Nah, kita ingat lagi, si ubur-ubur ini masuk ke dalam filum Coelenterata ya, dia masuk ke filum Coelenterata. Nah, katanya pernyataan yang salah nih tentang ubur-ubur. Kita lihat yang A, termasuk filum Coelenterata. Oke, ini benar ya, dia masuknya ke Coelenterata. Yang B, memiliki rongga gastrovaskuler. Nah, di sini kan Coelenterata artinya hewan yang berrongga. Nah, nama rongganya adalah gastrovaskuler. Berarti ini juga ciri dari ubur-ubur ya. Kemudian sistem saraf berbentuk jala. Ya, sistem sarafnya jala. Merupakan fase polip. Nah, kalau kita berbicara tentang ubur-ubur itu dia punya 2 fase ya. Fase yang pertama ada fase polip, kemudian ada fase medusa. Nah, bedanya kalau medusa dia bisa bergerak aktif, sedangkan untuk polip dia tidak dapat bergerak. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ubur-uburnya aktif bergerak. Berarti kalau dia aktif bergerak, fasenya medusa, bukan fase polip. Nah, berarti yang salah adalah D ya. D. Nah, kalau kita lihat yang E mempunyai alat sengat nematokis, betul, di bagian tentakelnya. Makanya kan untuk ubur-ubur selain dia disebut Coelenterata, dia juga bisa disebut hewan cnidaria. Ya, arti cnidaria hewan yang memiliki penyengat. Itu dia. Oke, selesai nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, pada koloni Obelia terdapat polip yang berfungsi untuk mencari makan. Polip yang dimaksud adalah, nah, untuk membahas Obelia, ini kita harus tahu dulu jenis polip ya. Jenis polip pada Obelia, polipnya itu dia dibedakan jadi 2. Satu ada polip hidran, satu lagi ada polip gonanium. Nah, perbedaan 2 polip ini dari segi fungsinya. Kalau hidran ini untuk makan. Kalau gonanium untuk reproduksi. Nah, berarti jelas ya. Kan yang ditanya di soal nomor 5, polip yang berfungsi untuk mencari makan. Jadi kalau cari makan jawabannya yang hidran, seperti ini. Oke, selesai. Sekian dulu pembahasan review kita hari ini. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.